Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak Ustadzah kelas 10 IPS 1 dan IPS 2, kemarin kita sudah membahas tentang ilmu sosiologi dalam mengkaji gejala sosial ya. Kita sudah membahas gitu. Apa ilmu sosiologinya? Sekarang kita membahas gejala sosialnya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai apa aja sosiologi sebagai ilmu masyarakat, pengertian tentang sosiologi, ya, terus sejarah munculnya sosiologi dari abad berapa ini? Abad 19, 20 ya. Terus abad 13, dan juga ada tokoh teori sosiologi klasik, dan juga ada kemarin tokoh teori sosiologi yang modern. Dan sosiologi itu cabang-cabang ilmunya bisa kemana aja. Sekarang kita akan membahas tentang gejala sosial sebagai objek kajian sosiologi sendiri. Apa sih gejala sosial itu sendiri? Gejala sosial dapat diartikan sebagai segala peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Jadi ya segala peristiwa, fenomena yang terjadi seperti sekarang pada saat ini terjadi fenomena pembelajaran daring karena situasi pandemi COVID-19, itu adalah gejala sosial. Jadi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat ya, itu adalah gejala sosial. Kita bilangnya gejala sosial. Ada gejala sosial apa gitu ya, ada realitas sosial apa. Namun gejala sosial itu terjadi, ini ciri-cirinya gejala sosial. Gejala sosial itu intinya adalah ada interaksi, juga ada hubungan sosial. Dia terjadi sebagai akibat adanya pola interaksi atau hubungan sosial di dalam masyarakat. Contoh gejala sosial yaitu meningkatnya kemiskinan. Ya, ada gejala sosial nih. Gejala sosial apa? Gejala sosial meningkatnya kemiskinan karena kemiskinan di masyarakat kota, karena terjadinya hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat yang tidak selaras dalam program pengentasan kemiskinan. Jadi pemerintah sudah memberikan kebijakan ini, masyarakatnya tidak selaras dengan mungkin sasarannya atau eksekusi teknisnya, sehingga masih terdapat angka kemiskinan yang cukup tinggi. Nah, itu contohnya ada gejala sosial. Jadi hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan itu tidak sinkron, kurang tepat sasaran dan lain sebagainya. Namun, dia juga memiliki karakteristik. Gejala sosial itu apa karakteristiknya? Gejala sosial tidak hanya bersifat negatif, but dia juga bersifat positif. There is negative and positive characteristic. Hasil pengkajian gejala sosial dapat dimanfaatkan untuk apa? Jadi kita belajar ini tuh ada manfaatnya ya, sebagai seorang sosial, sebagai seorang sosiolog. Itu kita harus, meskipun ini yang kita teliti itu sebenarnya apa sih Ustadzah? Kalau sosiologi yang kita teliti itu ya fenomena masyarakat, perilaku masyarakat, ya kan, individunya, kelompoknya, masyarakatnya, ya, nilai-nilai, peraturan dan norma-norma yang ada di masyarakat itu yang kita kaji dan kita teliti dan kita kaji masalah sosialnya dan kita temukan solusinya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Hasil pengkajian gejala sosial itu salah satunya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti memberikan solusi-solusi terhadap masalah sosial. Kita bisa beri contoh ya. Contoh gejala sosial yang positif atau wajar. Ya, kalau kita bisa bicara gejala sosial positif itu bahasa gampangnya itu adalah gejala sosial yang wajar atau ideal di masyarakat. Misalkan ini, Ilham mengerjakan tugas sosiologi dengan tekun dan tepat waktu. Itu hal yang wajar gitu, tidak ada masalah karena memang mengerjakan dengan batas waktu yang telah ditentukan adalah proses pembelajaran disiplin, proses pembelajaran tanggung jawab ya.
Kemudian contoh gejala sosial negatif tidak wajar, contohnya adalah dia membolos sekolah karena ingin melihat konser Blackpink, ya kan? Atau dia tidak mengikuti pembelajaran daring karena ingin melihat konser Blackpink online, misalnya gitu. Nah, this is tidak wajar. Ini adalah gejala sosial negatif. Karena apa? Karena ya tidak berlaku pada semestinya, tidak bertanggung jawab kan? Tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin ya, maksudnya itu. Jadi karakteristik gejala sosial tidak hanya positif tapi juga negatif. Selanjutnya kita masih membahas tentang karakteristik gejala sosial. Pengkajian gejala sosial dan pemecahan masalah sosial. Erat kaitannya dengan seperti ini. Gejala sosial perlu dikaji untuk memahami fenomena sosial di masyarakat. Hasil pengkajian dari gejala sosial perlu dikaji untuk memahami fenomena sosial di masyarakat seperti yang telah Ustadzah jelaskan. Hasil pengkajian gejala sosial dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ya, tadi untuk memecahkan suatu masalah sosial. Memberikan solusi terkait penanganan masalah-masalah sosial. Next, selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan tindakan individu, tindakan kolektif, dan tindakan interaksi antar individu, interaksi antar kelompok dan kelompok sosial. Coba ini dibaca dulu. Ya. Maksudnya apa sih Ustadzah? Tindakan individu, tindakan kolektif. Tindakan kolektif itu tindakan bersama kelompok sosial. Ya, interaksi antar individu dengan individu. Ya, terus interaksi antar kelompok itu interaksi antar kelompok dengan kelompok. Ya. Jadi ya akibat adanya tindakan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kemudian individu dengan kelompok itu menghasilkan gejala sosial. Ini kita lihat ya. Tindakan individu dapat menjadi penyebab, kita bisa baca, kita buka LKS-nya ya. Tindakan individu dapat menjadi penyebab gejala sosial apabila diarahkan dan diikuti oleh orang lain. Selain tindakan individu, gejala sosial dapat terbentuk dari tindakan kolektif. Tindakan kolektif merupakan tindakan secara spontan, relatif tidak terorganisasi, dan hampir tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Contoh dengan kolektif itu apa? Gerakan peduli korban bencana dan gerakan peduli korban perang. Munculnya tindakan kolektif yang bersama-sama itu berupa gerakan peduli sosial, memicu munculnya kepedulian sosial. Kemudian kalau pengelompokan, interaksi yang pengelompokan itu pada dasarnya setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia menjalin hubungan sosial dengan sesamanya. Berawal dari perasaan saling membutuhkan, manusia membentuk kelompok-kelompok sosial. Pembentukan kelompok sosial tersebut mempengaruhi terjadinya realitas sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, munculnya komunitas-komunitas atas dasar hobi, atau kepemilikan, dan lain sebagainya. Kalau interaksi antar individu dan antar kelompok itu juga menggunakan sarana komunikasi ya, sehingga seperti kita ini Zooman daringan, sehingga interaksi masyarakat itu dibedakan menjadi dua, ada asosiatif persatuan dan disosiatif sebenarnya. Disasosiatif tinggal ketambahan D saja. Kalau ini asosiatif bersifat asosiasi. Kalau kita berbicara asosiasi berarti kita berbicara tentang persatuan ya, kayak Asosiasi Ikatan Guru Indonesia, Asosiasi Ikatan Buruh Indonesia. Jadi perkumpulan jadi persatuan. Nah, kalau depannya ada deltanya D itu berarti mesti berbau antonimnya. Jadi berbau antonimnya ya. Jadi lawannya. Jadi kalau persatuan ya lawannya adalah perpecahan gitu, pertentangan. Interaksi masyarakat dibedakan menjadi dua, ada persatuan dan pertentangan. Jadi contohnya ya interaksi asosiatif itu berbentuk
kepada kerjasama, akomodasi, akulturasi, persatuan dua budaya. Kemudian kalau disosiatif itu adalah berbentuk mengarah pada perpecahan seperti konflik, pertentangan, persaingan, dan kontravensi. Pembentukan kelompok sosial dapat mempengaruhi terjadinya gejala sosial. Itu tadi hubungannya dengan gejala sosial, hubungannya dengan interaksi hubungan sosial antar individu, kelompok di dalam masyarakat, tindakan kolektif. Nah, episode kali ini jelaskan sebentar, namun kalian juga harus mengerjakan tugas ya, sisanya. Kalau bisa dikerjakan langsung ketika anak-anak ini mendengarkan video dari Ustazah. Kalau LKS bisa dibuka LKS-nya dari halaman 8 hingga halaman 9. Dan kita akan membahasnya realitas sosial halaman 9 sampai halaman 12 itu di minggu depan. Jadi tugas ini berkelanjutan hingga minggu depan, namun ditulis terlebih dahulu di buku tulis, tidak dikirim terlebih dahulu. Ya, dikirimnya minggu depan setelah ada kelanjutan tugas. Tolong dicicil supaya tidak menumpuk. Tugasnya yaitu berikan 2 contoh kalimat mengenai gejala sosial positif atau wajar, dan berikan 2 contoh kalimat mengenai gejala sosial negatif atau tidak wajar. Ya, kalau contoh dari Ustazah yang ini ya, ini ada contoh dari Ustazah. Kalian tinggal memberikan variasi lain, masing-masing 2, positif 2, negatif 2. Itu aja ya. Bisa dilihat keterangan lebih lanjut di LKS halaman 9, 8 dan 9. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga dan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.